Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Sekolahku. Ya baik, kali ini kita akan belajar bersama mengerjakan soal IPS kelas 5 tema 7. Yuk mari kita simak bersama-sama. Perhatikan dengan serius ya. Nomor 1. Lahirnya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal. Nah, Hari Kebangkitan Nasional biasanya diperingati pada tanggal 2 Mei, 10 November, 20 Mei atau 28 Oktober. Ya, ini 20 Mei ya, Hari Kebangkitan Nasional. Kita cek apakah benar. Ya, benar sekali. Selanjutnya, soal nomor 2. Sultan Hasanuddin adalah salah satu tokoh yang memimpin perlawanan terhadap Belanda di daerah Maluku, Makassar, Malaka, atau Ternate. Sultan Hasanuddin ini di daerah Makassar ya. Kita cek, ya benar sekali. Lanjut soal nomor 3. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, Indonesia. Ini merupakan penggalan dari Sumpah Pemuda ya. Mengaku bertumpah darah yang satu, Indonesia. Bertumpah darah yang satu berarti tanah air Indonesia. Jelas ya hubungannya. Ya benar. Selanjutnya soal nomor 4. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 yang melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda adalah Kongres Pemuda. Nah, apakah Kongres Pemuda Indonesia, Kongres Pemuda 2, Kongres Pemuda 1, atau Kongres Pemuda 3? Ya, ini jawabannya kita pilih Kongres Pemuda 2 ya. Apakah benar? Ya, jawabannya benar. Selanjutnya, soal nomor 5. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya untuk berdagang, mengabdi, mencari pekerjaan, atau penelitian. Ya, berarti ini pada awalnya mereka datang untuk berdagang ya. Kita cek jawabannya. Ya, benar. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Faktor yang membuat perlawanan terhadap para penjajah di berbagai daerah banyak mengalami kegagalan adalah apakah kurangnya bahan makanan, atau kurangnya obat orang-orang hebat, atau bersifat kedaerahan, atau tidak adanya perlawanan rakyat. Ya, jadi terjadinya perlawanan di berbagai daerah ini mengalami kegagalan karena masih bersifat kedaerahan ya. Kita cek jawabannya. Ya benar. Selanjutnya soal nomor 7. Dahulu banyak bangsa Eropa yang ingin menguasai Indonesia, antara lain dikarenakan Indonesia kaya akan rempah-rempah, Indonesia memiliki banyak harta karun di laut, Indonesia mempunyai laut yang luas, atau Indonesia memiliki teknologi yang maju. Jadi dahulu banyak orang Eropa ingin menguasai Indonesia itu karena kaya akan rempah-rempah. Kita pilih jawabannya. Ya benar ya. Selanjutnya nomor 7. Oke, kita ke nomor 8 ya. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah penyebaran atau menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Hal tersebut merupakan salah satu faktor pendorong penjelajahan samudera yang disebut, ini berarti menyebarkan agama, itu God, Gospel, Glory, atau Gold. Jawabannya Gospel ya. Kita pilih. Ya benar. Soal nomor 9. Kerja paksa yang dilakukan pemerintah Belanda pada rakyat Indonesia dinamakan Landrente, Romusa, Rodi, atau Kulturstelsel. Kerja paksa ini dinamakan kerja Rodi ya. Kita pilih jawabannya. Ya benar ya.
Selanjutnya soal nomor 10. Latar belakang bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia memiliki semboyan 3G, yaitu kita pilih yang 3G ya. Kita cari yang Gold, Gospel, Glory. Dan ini, oh ya ini ya, ada ya Gold, Gospel, Glory. Ingat-ingat, apakah ini betul? Ya benar sekali. Selanjutnya soal nomor 11. Ya, nilai utama yang dapat dipetik dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sikap kerukunan para pemuda, semangat persatuan dan kesatuan bangsa, semangat perang melawan Belanda. Nah, ini yang dapat dipetik dari peristiwa Sumpah Pemuda yaitu semangat persatuan dan kesatuan bangsa ya. Ini yang kemungkinan yang paling tepat, ini kita pilih. Ya, benar. Soal selanjutnya nomor 12. Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang dengan nama Kongsi Dagang Belanda, yaitu VOC ya. Ya, ini Verenigde Oostindische Compagnie. Kita pilih VOC. Ya, benar. Selanjutnya soal nomor 13. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Pernyataan tersebut merupakan kebijakan Raffles pada masa pemerintahan kolonial Inggris yang dikenal ini membayar pajak, berarti land rente. Kita pilih ya, benar ya. Selanjutnya nomor 14. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 1596 yang mendarat di Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman atau Peter Boot atau Jan Peterson atau Vasco da Gama. Ini yang pertama kali mendarat, yaitu Cornelis de Houtman. Kita pilih Cornelis de Houtman. Ya, benar ya. Selanjutnya soal nomor 15. Salah satu tokoh Belanda yang menentang adanya tanam paksa adalah Van den Bosch, Jan Peterson, Herman Widendluis atau Douwe Dekker. Yang menentang adanya tanam paksa yaitu Douwe Dekker. Kita pilih jawabannya ya, benar ya. Selanjutnya soal nomor 16. Portugis mendarat pertama kali di daerah Tidore, Maluku, Makassar atau Malaka. Kalau Portugis berarti mendarat pertama kali itu di daerah Malaka ya. Kita pilih ya, jawabannya benar. Selanjutnya nomor 17. Organisasi modern yang pertama kali berdiri di Indonesia adalah, nah ini yang pertama kali yaitu Budi Utomo. Ya, betul. Kemudian soal nomor 18. Politik adu domba yang diterapkan Belanda dikenal dengan politik adu domba. Ini dikenal dengan Divide et Impera. Ya, betul ya. Selanjutnya soal nomor 19. Organisasi Budi Utomo dipelopori oleh Dr. Sutomo, Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara atau Dr. Andes Muhammad Hatta. Organisasi Budi Utomo ini dipelopori oleh Dr. Sutomo ya. Ya, betul. Selanjutnya nomor 20. Raja Kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda atau Sultan Alauddin atau Sultan Hasanuddin atau Sultan Hairun. Kerajaan Aceh ini yang dikenal gigih melawan Portugis adalah Sultan Iskandar Muda. Kita cek jawabannya apakah benar. Kita pilih. Oh, jawabannya benar. Ya, benar sekali ya. Ya, jadi itulah soal-soal
IPS kelas 5 tema 7. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.